Selamat siang Bapak Ibu dan para peserta webinar yang terhormat. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar hari ini yang diselenggarakan oleh BitHealth. Saya Dewi Triana Saleh yang akan memandu sesi kita yang berjudul The Challenges of Optimizing Inventory in Hospital Pharmacy Management. Manajemen inventaris di rumah sakit sangat penting untuk memastikan ketersediaan obat dan peralatan medis. Namun, hal ini sering menjadi tantangan yang bisa menghambat kualitas perawatan pasien. Laporan terbaru dari McKinsey yang berfokus pada rumah sakit di Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa perawat ingin mengurangi waktu mencari aset medis hingga setengahnya selama shift kerja. Hal ini penting agar mereka bisa lebih fokus pada pelayanan kepada pasien. Selain itu, 74% pemimpin rumah sakit mengakui bahwa pembatalan prosedur akibat stok habis atau hilang adalah masalah besar. Bahkan 77% setuju bahwa staf klinis menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari peralatan saat dibutuhkan. Dan 75% menganggap sulit menemukan kembali barang yang kadaluarsa atau ditarik. Ada juga masalah kepercayaan pada sistem pelaporan untuk melacak kejadian buruk akibat masalah inventaris. Sebanyak 76% pemimpin rumah sakit setuju bahwa perlu ada peningkatan sistem pelaporan agar keselamatan pasien bisa lebih terjamin. Disinilah teknologi dan solusi digital berperan. Dengan pelacakan dan peramalan yang lebih baik, teknologi dapat membantu mengatasi masalah inventaris dan pelaporan, memastikan rumah sakit selalu siap memberikan perawatan terbaik. Hari ini kita akan mendalami beberapa aspek manajemen inventaris rumah sakit, termasuk tantangan dan juga solusi inovatif yang bisa diterapkan. Kita akan berbincang bersama Dr. Agus Wahyudi. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Bu Dewi. Ya, izinkan saya sebelum kita mulai perbincangan kita untuk membacakan CV dari Dr. Agus Wahyudi yang juga MBA, selain dokter MBA nih, keren. Ya, Dr. Agus sudah berpengalaman 29 tahun sebagai profesional di hospital management. Ya, Dr. Agus mempunyai strong leadership dan juga telah mentransformasi bisnis dan juga quality services di rumah sakit. Ya, Dr. Agus berkarya dari 29 tahun itu hampir setengahnya, lebih dari setengahnya deh. 18 tahun itu di Pondok Indah Hospital, ya. Di mana yang kita ketahui Pondok Indah Hospital ini sangat fokus terhadap quality, ya, quality service yang kita bisa kita bisa lihat lah, kita bisa jaga juga sebagai panutan, ya. Di mana Dr. Agus di situ sudah berkeliling lah dari satu divisi ke divisi yang lain sebagai direktur, mulai dari nursing, ya, medical, medis, radiologi, farmasi, laboratori, dan juga non klinis, ya, mulai dari finance, marketing, business development, human resource, dan juga IT. Bener-bener udah keliling banget deh. Dan juga tentunya pada saat itu Rumah Sakit Pondok Indah sedang bertransformasi juga menjadi e-hospital, ya, e-hospital, dan Dr. Agus sebagai steering committee dari IT, ya. Jadi project-project yang under IT, Dr. Agus sebagai COO pada saat itu terlibat langsung, ya. Nah, nanti kita akan mendengar banyak pengalaman dari Dr. Agus di Rumah Sakit Pondok Indah. Sebelumnya,
Dr. Agus juga berkarya di Omni Hospital ya di tahun 2017 sampai 2020 ya waktu itu ya. Wah itu juga lama tuh. 3 ya 3 tahun. Di Omni Hospital, di mana kita tahu Omni Hospital ini di Alam Sutra ya, sebagai flag hospital dari Omni Group. Ya, tentunya di sini juga Dr. Agus menerapkan lah ilmu-ilmu yang sudah didapat di Rumah Sakit Pondok Indah untuk mendukung boleh bilang pelayanan, meningkatkan pelayanan di Omni Hospital. Sebelumnya Dr. Agus juga pernah berkarya di Shahid Group. Ya. Di Shahid Group Hospital saat itu, pada saat saya diminta untuk menyiapkan, saya membangun rumah sakit, saya di hire untuk menyiapkan sistem manajemennya. Kemudian lengkap dari mulai sistem manajemen, ya termasuk juga IT-nya waktu itu, ya rekrutmen karyawan, manajer dan sebagainya. Cuma 1 tahun. Habis itu saya kembali ke Rumah Sakit Pondok Indah ya. Karena itu rumah sakit baru ya, jadi benar-benar set up from ground up. Oke. Dan sebelumnya Dr. Agus juga sebagai GM pada saat itu di Bunda Hospital di awal, di mana Bunda Hospital yang kita ketahui sekarang juga mengestablish IVF Center ya, IVF Center yang sekarang terkenal menjadi Morula sebagai market leader IVF di Indonesia sekarang ini. Nah, setelah berkarya melanglang buana di berbagai macam hospital di Indonesia yang ternama, sekarang rupanya pensiun, tapi tetap nggak pensiun sih, tetap menjadi konsultan ya, dok ya. Jadi beliau berkarya engage dengan KKR Group ya, terus juga strategi consulting seperti Bain, McKinsey, Bain ya, Bain, oke, Bain dan juga BCG. Ya, nah disitulah kita nanti akan bincang-bincang, kita mendengar bagaimana dokter ya, spesifik topik kita hari ini mengenai inventory management. Walaupun tadi ngelihat CV-nya sebenarnya nanya apapun mengenai hospital dokter udah tahu nih, ya kan? Dan beliau sebagai profesional tadi udah di beberapa hospital, tapi secara kalau dari degree beliau ini lulusan dari MBA-nya itu di RMIT University di Melbourne ya, Melbourne Australia. Medical dokternya di Erlangga University Surabaya. Oke. Dan tentunya sebagai konsultan sekarang beliau tetap mengacu dengan tidak mau ketinggalan lah sebagai dari sisi ilmunya ya. Terakhir beliau mengikuti Hospital Management Asia Conference di Kuala Lumpur tahun lalu ya. Ya, oleh karena itu tidak berlama-lama, mungkin kita sudah punya pembicara yang handal, kita bisa berbincang-bincang untuk membahas topik kita hari ini, dok ya. Mungkinnya topiknya soalnya kan bilangnya optimizing inventory in hospital pharmacy management dan juga tantangan-tantangannya gitu. Nah, mungkin kita bisa ini dulu kalau dokter sebagai orang yang benar-benar berada di ruang lingkup operasional lah ya. Seberapa penting sih penerapan sistem inventory di rumah sakit? Ya. Sangat penting sekali ya. Seperti tadi kita singgung tentang quality ya. Ya, quality misalkan kita membutuhkan obat ya untuk melayani pasien, perawatan pasien. Tahu-tahu obatnya tidak tersedia, ya kan? Bisa tidak tersedia karena nyari obatnya susah ya, atau ternyata sudah habis belum sempat diorder, misalkan seperti itu. Nah, itu kan berdampak terhadap quality. Ya, padahal pasien sudah di depan gitu ya. Jadi this is very bad ya. Yang kedua tentang value-nya ya. Karena inventory apalagi di farmasi itu
sangat besar sekali value-nya, ya gitu. Inventory yang paling besar di rumah sakit itu ya farmasi. Di satu rumah sakit itu bisa ada 3.000 sampai 5.000 item obat, ya farmasi. Apalagi yang sekarang ada rumah sakit kan juga selain melayani swasta tapi juga melayani BPJS, ya. Berarti kan item of the inventory-nya juga nambah gitu. Ya, jadi itu bisa dibayangkan kalau kita nggak memanage inventory ini dengan baik, availability-nya, ya, kemudian juga waktu kapan kita bisa hold-nya, kapan kita bisa ordernya dan lain sebagainya. Karena kalau terlalu banyak juga yang inventory yang lama ya di di inventory kan ada value yang berhenti di situ. Jadi itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali ya, Dok, ya. Sekali. Karena ya tadi pelayanan pasien bisa terganggu kalau sampai terjadi stock out atau kehabisan itu. Betul. Ya, kehabisan obat tersebut kehabisan ya. Obat. Oke. Kalau dari sisi berdasarkan pengalaman dokter sendiri, bagaimana pandangan dokter terkait prosesnya? Ya, tadi kan kita ngomongin teknologi, apakah teknologinya penting? Tapi kalau dari sisi prosesnya, dari sisi sistem manajemen untuk penyediaan obat itu sendiri, mungkin dokter bisa share pengalamannya gitu. Bagaimana supaya ya istilahnya kan stock out itu jangan sampai terjadi gitu. Betul. Nah ini. Jadi jawaban pertama saya adalah the key is ini komputerisasi. Ya, karena untuk memanage proses seperti yang demikian kompleks, kemudian juga tentang beribu item ya yang punya nilai juga, kalau nggak dibantu komputer ya berat sekali ya susah. Nah, jadi contohnya dan kalau di rumah sakit itu biasanya inventory itu ada di dalam platform tersendiri, biasanya di finance platformnya, bisa Oracle, bisa apalah ya yang lainnya ya, seperti kalau BitHealth ya kan dia bisa nah rumah sakit juga punya yang platform EMR itu ya Electronic Medical Record. Ya, biasanya itu tadi. Nah EMR itulah yang kemudian dengan sistemnya dia mampu untuk memanage kapan dia, kan dokter kalau ini dengan EMR dia habis ngeresepin ya, kemudian ditebus oleh pasien ya, langsung memotong stok. Memotong stok, dan nanti itu akan men-trigger PR kepada finance atau purchasing. Ya, nanti finance dan purchasing akan melakukan order ke supplier. Jadi itu sudah secara sistem, nggak perlu disuruh-suruh ya, karena tinggal di set min max-nya ya, kapan minimumnya dan lain sebagainya. Memang sangat penting sekali. Ya, kuncinya di komputerisasi. Nah, sekarang kita bicara inventory, yaitu tadi inventory ini harus mampu mengakomodir ya kebutuhan tadi pasien. Dari pelayanan pasien sudah di-trigger bahwa kita butuh obat ini. Ya kan? Obatnya ada ya kan, karena sudah di order dan sudah di-purchase dan sudah diterima oleh bagian purchasing kita ya kan, yang mana memanage juga inventory ya. Jadi ini kuncinya di sini. Nah, kalau kita nggak mempunyai inventory management yang baik, walaupun kita punya EMR yang bagus, nah nanti bisa terjadilah hambatan atau misproses yang terjadi saat mulai PR, ya PO, kemudian penerimaan barang. Belum lagi naruh lagi di stok ya, di gudang atau apa. Dan itu harus di manage oleh komputer. Ya. Salah satunya ya BitHealth ini yang memang mempunyai software di bidang inventory. Iya, betul. Berarti yang berdasarkan pengalaman dokter, selain EMR juga ada inventory sistemnya, gitu kan ya? Jadi itu. Oke. Nah, kalau dari sisi orang yang melakukannya,
untuk yang inventory, yang menangani inventory itu berdasarkan pengalaman dokter, apakah itu ada bagian tersendiri atau biasanya itu dihandle oleh bagian farmasi? Farmasi tentu terlibat ya, terutama pada saat operasional. Jadi tadi saya sampaikan mereka juga punya min and max gitu ya. Yang mana dia juga di-trigger oleh dokter atau oleh nurse yang menggunakan ya setelah pasien selesai. Ya, tapi habis itu berpindah prosesnya ya dari farmasi ini di operasional, kemudian ke bagian inventory tadi, yaitu purchasing. Ya, purchasing dan dia akan berpindah di saya karena inventory yang dilakukan adalah inventory untuk operasional, yaitu di farmasi. Di farmasi. Jadi di situ ya, di farmasi mereka ada min and max, tapi begitu terjadi misalkan minimum stoknya sudah tercapai, dia akan men-trigger membuat PR ke bagian purchasing. Purchasing dia tadi di bagian finance biasanya gitu. Nanti purchasing men-trigger pembuatan PO ya, purchase order ya. Kemudian sudah langsung di order ke supplier. Bahkan ini semua sudah melalui digital gitu ya. Jadi nanti receivingnya pun juga demikian, di receive oleh bagian purchasing, kemudian disimpan di stok di gudang farmasi. Gudang farmasi, gudangnya ada di gudang farmasi. Di farmasi mainnya biasanya. Iya gitu. Oke. Tapi kan kalau farmasi banyak kan untuk rawat jalan. Kalau untuk rawat inap juga jadi sama. Jadi semua. Jadi di stok di farmasi intinya untuk pelayanan pasien ya, karena biar nggak ada terlalu banyak layer of process ya. Jadi stok ada di farmasi ya, di sini sudah ada manajemennya ya. Jadi seperti itu. Bahkan kalau perlu farmasi ada satellite gudangnya itu. Ya, kalau rumah sakitnya besar ya biasanya ada, misalkan di emergency dia ada gudang, misalkan di OT kamar operasi ada biasanya gitu ya. Tapi selebihnya sih nggak perlu ya, karena apa? Mereka secara sistem tinggal melalui komputer. Yang kedua, physically ya, obat itu akan dikirim melalui pneumatic tube. Ya memang nggak semua rumah sakit punya pneumatic tube ya. Kebetulan pengalaman saya kan rumah sakit tersebut memiliki pneumatic tube. Jadi nggak perlu orang yang ngambil. Jadi dia begitu kita order gitu, langsung akan dikirim oleh gudang ke entah itu di ward, entah itu di emergency, entah itu di OK atau OT, atau entah itu di poliklinik. Kira-kira seperti itu. Sebagai persiapan jadinya ya sebelum ada tindakan operasi dan sebagainya gitu. Karena kalau apalagi seperti emergency atau UGD dengan OK, kalau dia nggak punya stok pada saat dia memerlukan, dia kan harus ngambil ke gudang besar. Ya. Makanya harus ada di situ di gudang. Iya, makanya saya pikir kan kalau semuanya ada di gudang, padahal kan keperluannya tuh kan di tingkat di tempat-tempat pelayanan tersebut gitu. Jadi makanya pertanyaannya apakah stok tersebut juga harus ada di pelayanan tersebut kan? Nah, cuma kan mungkin challenge-nya Dok, obat apa yang harus ditaruh di sana gitu. Kembali itu komputer yang memanage ya kan gitu. Obat-obat mana yang fast moving, obat-obat mana yang slow moving. Ya yang harus ada di situ ya. Jadi kalau yang slow moving mungkin nggak perlu ditaruh di satellite stok ya, inventory. Ya biar aja tetap di main store ya di gudang utama ya kan gitu. Tapi kalau yang fast moving yang sehari-hari seperti infus atau obat-obat itu udah pasti harus ada ya obat gitu ya. Jadi nah itulah dan sekali lagi ini harus dikelola oleh komputer, oleh sistem ya itu tadi. Kalau enggak susah. Tapi komputer kan hanya tools Dok. Biasanya kan harus tetap ada orang atau bagian lah yang memanage, yang istilahnya menganalisa data-data tersebut yang dari
komputer. Nah, itu biasanya di bagian mana? Bagian farmasi juga? Atau bagian farmasi juga, ini kolaborasi bagian farmasi juga tentu saja bagian inventory atau finance. Tapi sebenarnya komputer inilah yang sangat membantu. Apalagi sekarang dengan ada AI ya, generate oleh AI. Jadi algoritmanya sudah dibuat oleh komputer sehingga jadi nggak perlu ngeset. Zaman dulu mungkin secara manual, walau dalam zaman dulu gitu ya, yang kita masih belum ada ini. Kita ngeset secara komputer, misalkan seperti Excel kasih rumus kan, minimum maksimumnya nanti akan. Sekarang nggak perlu, karena berdasarkan history ya, berdasarkan usage jadinya ya, historical usage, mereka akan menentukan sendiri minimum and max ini. Jadi nggak perlu orang jadi sebenarnya. Gitu. Baru kalau di luar itu ada perlu suatu keputusan yang sifatnya di luar itu, keputusan emergency dan lain sebagainya di luar itu, nah baru ada kebutuhan itu. Untuk misalkan tahu-tahu ada ini misalkan contohnya wabah atau apa yang tahu-tahu meningkat ya. Ya kan nggak keburu kan gitu. Betul. Ya memang secara sistem bisa loh berubah, tapi physically belum sampai mengisi karena kan kita harus telepon, harus ini ada proses dari luar. Nah disitulah ada proses-proses yang, tapi itu sangat jarang. Sangat jarang. Kalau gitu justru misalnya kayak kemarin COVID gitu kan, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba. Loh, di awal iya. Tapi selanjutnya we getting used ya, sehingga sudah oke lah gitu. Bisa tahu juga obat-obatnya, obat apa gitu ya. Sebenarnya yang agak saat itu yang agak lag itu memang obat yang spesifik untuk virusnya. Tapi kalau obat-obat yang suportifnya, contohnya kalau dia tekanan darahnya, kan salah satu komplikasi dari COVID itu ada hipertensi, ada paru-paru radang, ya perlu antibiotik. Itu obat yang tipikal. Sehari-hari kan ada. Ya, gitu. Okay. Tapi sekali lagi kebutuhannya meningkat. Kalau yang obat spesifiknya yang viral tadi, tapi kebutuhan yang meningkat itulah yang kemudian jadi langka. Menjadi berebut itu ya. Iya, berebut, betul. Dan itu bisa terjadi pada saat misalkan ya ada outbreak yang kita, kalau COVID sudah terlalu ini ya. Sekarang itu, DBD obat. Kemarin. Nah DBD ya. Untungnya DBD itu obatnya cuma infus. Biasa itu infus tuh, istirahat. Infus. Karena dia di DB itu terjadi kebocoran plasma, kita keluar plasmanya, sehingga keluar airnya, keluar cairannya ya diisi supaya di dalam tubuh pembuluh darahnya masih tersisa. Jadi bisa dibayangkan kalau selang nggak ada cairannya ya percuma kan gitu. Ya gitu. Jadi tentu kalau dia sesak harus ada obatnya dan lain sebagainya. Jadi kembali ya manajemen stok itu penting, apalagi kalau di rumah sakit kan nggak ada kata-kata entar nggak ada, ditunda dan lain sebagainya. Betul, ya justru makanya saya mau tanya bagaimana kita untuk istilahnya kan tidak boleh ada stock out, especially yang obat-obatan yang life threatening ya. Karena tadi dokter kan ngomong slow moving sama fast moving, tapi dari situ kan ada lagi yang life threatening. Jadi itu dengan by system, ya, makanya ini kata kuncinya. Itu akan bisa aman karena ada tadi min and max yang bisa di-generate berdasarkan historical usage. Ya, jadi tadi yang penting-penting itu pasti akan ada. Yang terjadi mungkin bisa terjadi itu pada saat ya mungkin karena banyak permintaan, banyak kasus ya, itu kosong di distributor. Itu yang membuat, kalau gitu gimana tuh? Secara harus sistem, import? Enggak? Apakah kita nggak boleh ngimport sendiri kan dari harus lewat distributor ya? Ya harus tetap distributor. Nah kami rumah sakit yang sudah menerapkan risk management, mereka mempunyai risk management action. Jadi kalau kondisi seperti itu dia harus menggunakan alternatif. Obat substitusi. Ya, alternatifnya itu ada. Ya pertama itu. Yang kedua memang harus kalau dalam kondisi seperti itu ya bagaimana caranya kita bisa, terkadang kan distributor ini tidak ada tapi distributor itu ada, atau obat itu ada di rumah sakit tertentu yang kebetulan. Jadi kita saling ini itu gunanya kita berkolaborasi dengan sesama rumah sakit gitu. Jadi pada sebelum tentu semuanya kosong.
Oke. Nah tadi kan dokter nyebut min-max tuh berkali-kali ya untuk stock out. Ya. Bagaimana mengenai kadaluarsa, Dok? Sama juga sebenarnya. Sama Karena juga. setiap obat itu harus secara ada expiry date. Selalu ada. Oke. Jadi obat itu sekarang sekali lagi dengan bantuan komputer, semua data di obat itu ada. Ya, kapan diproduksinya, batchnya, kemudian tadi terutama expiry. Bahkan ada juga yang penting juga adalah interaksi obat. Kan ada dua obat yang bisa saja saling bertentangan, bisa juga justru saling meniadakan. Kalau itu berbeda dengan berdasarkan sistem, dia akan muncul dokter alert gitu. Oke. Oh, ini terjadi interaksi gitu. Ya. Itu di EMR tapi. Di EMR-nya ya. Oke. Pernah nggak dokter kan meng-highlight bahwa pentingnya komputerisasi gitu. Dari hospital yang dokter pernah berpengalaman, pernah ngalamin nggak yang istilahnya inventory managementnya itu tanpa sistem? Kalau saya kebetulan enggak pernah ya. Jadi tanpa ya kalau dulu ya zaman dulu waktu masih di daerah tapi karena rumah sakitnya kecil dan ya gampang lah ya. Masih bisa manual istilahnya gitu ya. Tapi kan 3.000 kalau rumah sakit kecil ragam obatnya kan mirip juga kan tetap ya. Jadi tetap ya sebaiknya memang ini biasanya ya rumah sakit itu yang dikomputerisasi pertama itu yang finance-nya itu kan, yang finance karena dia kan concern soal duitnya pasien masuk barang berapa tarif dan lain sebagainya. Baru setelah itu tadi di inventory IMR biasanya belakangan itu. Jadi sebenarnya triggernya memang trigger kalau ini secara material ini memang bisa menjadi potensi kerugian. Nah biasanya kita bisa IT masuk di situ. Yang pertama tadi pasien datang ya diregis, kemudian di charge ya dan lain sebagainya. Begitu-begitu yang punya apa itu financial impact-nya ya termasuk juga nanti obat itu karena juga penting selain untuk pelayanan juga penting untuk tadi memanage cash flow-nya ya. Betul. Gitu. Nah makanya tadi saya pikir kan kalau dari sisi finance tentunya kita kan mau make sure bahwa obat itu tersedia, selalu tersedia. Nah kalau istilahnya saya sebagai kepala gudangnya atau farmasi kan ya cari amannya aja dong, ya enggak stok sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kan secara finance pastinya enggak setuju dengan hal tersebut kan, karena itu berarti kan cost gitu. Nah, bagaimana tuh membalance antara kedua kepentingan itu? Ya justru tadi dengan software ini ya itu solve lah masalah itu ya sebab jadi faktor manusianya menjadi tidak ini jadi by system itu human involvementnya menjadi minimize. Jadi dia nggak bisa misalkan tadi gudang mau pokoknya main enak aman aja gitu ya karena by system itu ya dan dia kalau mau merubah itu dia harus ke atas kan dan butuh prosesnya. Kalau sudah seperti itu butuh nggak hanya level manager, director juga gitu. Nah biasanya kalau kita ngomongin KPI untuk inventory, kalau di hospital yang dipantau KPI apanya tuh biasanya? Itu salah satunya ya. Yang jelas pertama KPI itu menyangkut pelayanan ke pasien. Betul. Namanya hospital ya pelayanan ke pasien. Ya bagaimana ya contohnya pasien itu bisa terdiagnosa pada waktu yang tepat, timely ya kan. Kemudian akurasinya ya kan. Ya, misalkan laboratorium ya jadi jangan sampai salah ya. Zaman dulu kan belum ada komputer atau EMR, kita ada human error pada saat mentransfer data. Betul. Tadinya ini ke tempat lain ya kan dari misalkan HP terus ditransfer atau Nah, sekarang dengan EMR itu udah nggak ini karena sudah otomatis. Ya, jadi semua hasil pemeriksaan sudah langsung masuk ke database pasien. Nggak perlu ada orang yang mentransfer itu.
human error di situ. Termasuk sekarang dengan IMR, dokter pun sudah nggak boleh lagi nulis tangan gitu. Jadi dia seperti itu. Jadi sebenarnya prosesnya banyak terbantu dengan IMR yang sudah sekarang itu kan wajib gitu. Ya, dengan adanya Satu Sehat. Ya, dari Kemenkes. Betul. Jadi ada Permenkes tahun berapa itu sudah menetapkan by the end of last year semua klinik, rumah sakit, dokter praktek itu harus IMR. Gitu. Iya, betul. Ya, memang nggak bisa 100% ya, ini berjalan gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau IMR-nya sudah bagus jalan, kan proses di luar IMR seperti tadi inventory, ya kan, atau finance dan lain sebagainya, itu menjadi akan relatif akan lebih berfokus kepada aspek dia sendiri. Kalau kita bicara finance ya, tadi kan bagaimana cash flow, ya kan kalau di bisnis yang penting kan cash flow ini ya kan gitu ya. Nah, cash flow ya berhubungan dengan tadi inventory, berhubungan dengan pelayanan ke pasien. Nah, jadi kalau bisa ini kan bagus. Kemudian juga hubungan kita dengan supplier ya, dengan distributor ya kan. Jadi pada saat kita butuh kita nggak nunggu lama ya gitu. Bahkan ya nggak perlu kita harus bayar dulu misalkan. Begitu sebab seperti tadi saya ceritakan, begitu PO sudah diproduce oleh bagian purchasing, diterima oleh supplier bisa langsung ngirim barang. Biasanya lead time-nya berapa lama tuh? Nggak lama ya. Lama karena gitu, distributor sih ya, jadi lokal ya. Iya, jadi harus nggak lama karena itu cepat ya gitu. Nanti soal pembayarannya yang ada tukar faktur gitu-gitulah ya gitu. Tapi barang itu cepat datang gitu. Yang pertama juga ada kepercayaan ya, ada kerjasama di antara hospital dengan supplier, suppliernya atau distributor tadi, ya kan. Ya jadi sehingga yang penting sudah secara sistem sudah berjalan ya, mereka bisa kirim barangnya, kita bisa terima. Nah proses di belakangnya itu habis itu kapan terjadi pembayaran dan lain sebagainya ya mengikuti ketentuan apa itu agreementnya. Berapa hari, 30 hari atau berapa ya kan gitu. Apakah biasanya dengan pengadaan barang tersebut kita share kita punya forecast ke distributor atau biasanya enggak? Berdasarkan monthly usage aja. Ya, jadi itu sudah otomatis di ini. Sebenarnya sih kita juga komunikasikan, tapi juga berdasarkan historical tersebut yang kemarin gitu, atau the last three months gitu. Pihak supplier kan udah tahu. Within 3 months atau within ini dia akan yang slow movingnya juga ketahuan gitu. Kalau kita lihat di belakang ya jadi gitu. Nah baru kalau kita ada obat baru atau apa, nah tentu kita informasikan ya kan gitu. Atau kemudian kita ada kebutuhan baru dengan adanya kita peningkatan pasien pelayanan atau kita buka cabang dan lain sebagainya ya kita beritahu pasti ya. Nah, beritahu bahwa kita akan ada kebutuhan baru gitu ya. Jadi nanti akan tambah terjadi lonjakan kira-kira begitu. Kalau dari sisi barang yang kadaluarsa, apakah itu kita bisa kembalikan ke distributor? Tentu sebelumnya bisa ditarik. Ya sebelumnya jadinya sebelum kadaluarsa kita kembalikan. Ya berapa bulan sebelumnya biasanya typically. Tentu kita bisa kembalikan ya gitu. Tapi kembali ini ada hubungan yang baik dengan distributor ya. Kita juga enggak kalau sudah expired tentu nggak bisa dikembalikan ya, dan itu harus kita musnahkan ya. Tapi kalau kita bisa kembalikan tergantung hubungan baik dengan kita distributor ya. Tentu juga kalau terlalu mepet ya kita juga nggak mungkin juga kan, distributor kan harus jual cepat laku juga, itu sudah mepet. Biasanya kita kerjasama sama rumah sakit lain. Rumah sakit lain. Ya, rumah sakit lain ini ada ya gitu. Misalkan kalau kita kebanyakan gitu ya barangnya ya. Iya. Tapi sekarang ini sudah relatif nggak terjadi seperti itu, kecuali ada kejadian luar biasa. Ya ada wabah atau apa gitu atau ada kecelakaan apa kan gitu ya, bencana gitu. Nah itu beda gitu. Karena tadi
almost kalau di kota besar, rumah sakit besar mereka sudah dibantu dengan komputerisasi. Ya, komputerisasi. Dan ya mereka dekat dengan supplier, ya dekat ya di Jakarta ya otomatis gampang juga kan ya itu. Bagaimana kalau karena kan ya kita negara kepulauan ya. Kalau dengan rumah sakit yang di bagian remote, timur itu bagaimana tuh dok? Maksudnya dari sisi mereka punya supply obat-obatan ataupun ya pemerataan lah. Tentunya bukan cuma rumah sakit ya, challenge-nya itu segala aspek sih. Segala aspek, tapi pemerintah kan memperhatikan hal itu ya. Betul. Gitu. Jadi remote area itu ujung tombaknya umumnya pemerintah. Ya, di puskesmas ya pemerintah itu ya. Ya bukan swasta, walaupun adalah swasta ya, tapi kalau kita bicara very remote, nah itu pemerintah. Dan pemerintah punya infrastruktur yang sekarang semakin baik ya, bisa nyampe ke sana ya. Jadi bisa nah kembali lagi berdasarkan historical, berdasarkan ini mereka akan taruh stok yang cukup gitu di lokasi tersebut ya kan gitu, dan baik itu di puskesmas ataupun di tempat yang lain ya. Gitu. Jadi pada prinsipnya min and max itu bisa diterapkan juga secara manual di tempat yang lain. Kira-kira gitu. Ya. Oke. Apalagi kemarin kan Pak Jokowi juga baru announce mengenai government health. Di mana ya tadi lagi perannya teknologi dan digitalisasi secara health. Saya juga baca itu ya. Jadi, baru kemarin tuh. Betul. Ya, jadi itu sebenarnya penegasan ya itu ya, karena sebenarnya pemerintah dan nggak hanya pemerintah ya, non pemerintah pun ya, stakeholder ya, nggak hanya all stakeholder ya, kami juga ya itu juga perlu gitu ya aware di sini. Tapi kalau pemerintah itu akan lebih baik lagi karena akan masif gerakannya kan, karena masif ya segalanya jadi lebih mudah ya kan gitu. Iya betul. Jadi itu sangat baik sekali dan momentum yang baik sekali gitu. Ya, jadi seperti sekarang ya, kalau pemerintah niatnya sudah sangat baik, tapi mungkin Pak Jokowi kemarin kan concern loh kok begitu banyak apps yang sampai saya lupa ya berapa triliun ya Pak Jokowi itu bilang sekitar 4, mungkin saya salah angkanya 4, sekian itu dibelanjakan untuk pembuatan apps yang begitu banyak gitu loh. Ya, padahal sebenarnya kalau apps ya bisa decentralize ya, ini bisa seperti ini misalkan gitu. Ya kalau kita bicara SPT kan kita cuma ada satu kita bisa misalkan kasarannya di situ. Nah ini yang menjadi concern. Jadi memang sebaiknya pemerintah sudah mencentralize di situ ya, entah itu sentralisasinya di Kementerian Kesehatan, kemudian pemerintah daerah itu juga bagaimana mensentralisasinya. Ya, nanti untuk kebutuhan yang spesifik ya biarlah swasta bisa membantu seperti ini ya kan, yang swasta dengan apps yang tersedia yang gitu ya, jadi bagi-bagi peran betul dok, bagi-bagi ini berkontribusi kepada negara ya apa aja yang kita bisa lakukan lah intinya. Berarti kalau tadi kita sudah banyak panjang lebar key-nya untuk tantangan yang dihadapi manajemen rumah sakit itu benar-benar untuk menjaga ya tadi ya min max-nya itu ya dok ya, min max-nya, dan itu terus terbantu juga dengan dengan adanya sistem gitu ya, komputerisasi ya, itu. Betul. Dan kalau dari sisi karena begitu ada komputerisasi kan challenge-nya ke orang dok ya tentunya dokter juga udah ngalamin lah untuk IMR gitu. Apakah hal yang sama dihadapi juga untuk penggunaan inventory management system?
Ya, iya. Jadi itu cuman tidak sebesar pada saat kita lakukan IMR ya. Karena IMR. Karena kalau yang inventory system itu sebenarnya kan sudah lama ya, di finance ya, software jam dulu itu ya seperti saya bilang, rumah sakit sebagaimana company yang lain ya, kalau yang berhubungan dengan value ya, dia akan pasti akan duluan menerapkan ya, karena itu karena masalah efisiensi ya. Iya, masalah efisiensi, masalah untung rugi ya, kalau nggak gitu nggak bisa sustain dia ini. Nah, itu dulu dia ya gitu. Ya, baru kemudian jadi biasanya sih oke, nggak ada masalah. Dan itu sudah dan orang-orang finance itu orang-orang yang memang sudah computer literate. Yeah. By nature pekerjaan dia itu menggunakan komputer ya kan. Kalau dokter kan enggak. Dulu kan nggak harus pakai komputer, pakai stetoskop gini-gini ya kan. Ya, kalau orang yang hamil didengerin gini pakai kortonan, sekarang pakai alat ditempelin aja udah dengar ya gitu. Ya, jadi challenge-nya sangat ini ya. Sehingga sekarang yang penting adalah how good gitu loh ya, how useful softwarenya ini. Ya, jangan terlalu complicated gitu loh, sehingga nggak memenuhi kebutuhannya realnya dan menjadi tidak user friendly misalkan ya. Kalau komputer kan gitu ya, user friendly ya, tapi sebaliknya kalau mau user friendly bukan berarti very simple, nggak memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan. Nah, ya saya percaya kedepannya sih secara teknologi akan lebih memenuhi harapan, apalagi ada AI sekarang ini gitu. Ya. Tinggal bagaimana pada proses yang di usernya itu tetap harus user friendly. User friendly ya, key-nya ada user friendly. Aplikasi kah, web atau komputernya itu yang easy to use. Betul, ya. Easy to use ya. Karena sebenarnya gini, kalau pengalaman saya dalam implementasi IT atau mengenai orang, manusiawi sekali. Orang itu akan selalu berbeda walaupun dia dengan compare dengan yang sebelumnya udah karena soal biasa. Udah nyaman yang sebelumnya. Walaupun tadi kita bicara finance tadi, walaupun ini orang finance itu bukan dokter, dia udah kerjaannya sudah, tapi dia akan selalu ditanya enakan yang sebelumnya. Iya, enak karena you sudah got terbiasa. Used already. Iya, gitu, sudah terbiasa. Nah, yang baru ini dia harus begini gitu. Betul. Nah, maka dari itu approach-nya adalah ya kita sediakan training ini yang sufficient sehingga mereka akan merasakan ininya. Betul. Ya, dan ya jadi disediakan gitu, dan tadi softwarenya memang user friendly gitu. Dia user friendly. Nah, habis itu jadi enak ya. Tapi kalau karyawan sih oke. Yang dokter itu yang challenge karena dia profesional, independent profesional ya. Ya, tapi itu tadi kita harus yakinkan bahwa ini ada value-nya untuk dia gitu kan. Ya. Memang ya gimana enggak reluctant kalau biasanya dia tinggal nulis tinggal tangan tinggal ini ya. Gitu. Bahkan tulisannya nggak bisa dibaca kan itu. Sekarang nggak bisa. Ya harus masukin dan bisa dibaca. Nah, sekarang masukinnya gimana? Kan lama ya. Karena belum terbiasa tadi. Nanti dibuat terbiasa. Nah, sekarang kalau di EMR itu ada namanya juga, kalau ya nggak perlu dia harus ya misalkan saya dokter objin, saya punya menu yang itu aja. Ya, gitu. Lama-lama juga dia terbiasa gitu. Karena memang saya nggak mungkin, saya obatnya juga obat itu aja. Saya dokter objin, kenapa harus nyari obat? Kalau di komputer tuh obat yang 3.000 kita bisa scrolling gitu. Tapi di dan menu bisa search juga biasanya kan ada kategorinya. Ya. Nah, tapi di menu EMR itu ada favorit namanya, menu favorit dari dokter tertentu. Jadi misalkan dokter objin, menu favorit dia itu ya ini aja. Ya, dia nanti terus gambar yang harus diisi ini ya, yang bagian-bagian yang spesifik itu. Sama seperti dokter gigi. Betul. Dokter gigi ada gambar giginya gitu. Jadi dia nggak perlu ke yang lain, dia sudah. Nah, itu membuat cepat. Sudah langsung dapat lah istilahnya jadinya.
Jadi ya di awal aja to get used to it ya. Ya, itu namanya change management. Justru challenge kita di Beat Health ini membantu hospital juga betul. Seperti itu sih ya. Implementasi EMR juga benar. Dan harusnya selalu akan itu training aja nggak cukup sih, harus pendampingan. Harus pendampingan, terus harus monitor gitu kan. Karena di important itu tadi pada saat pengenalan di awal itu kita harus mampu memberikan yang ini pengguna baru itu happy. Kenyamanan tadi dan juga mungkin ini lebih bagus. Benefit sebenarnya lebih ke manfaatnya untuk dia tuh apa gitu. Itu yang perlu ditekankan sih. Karena kalau begitu dia tahu manfaatnya biasanya mereka akan melakukan. Ya, karena biasanya kan kalau itu ini untuk kebutuhan finance doang gitu, biar finance-nya gampang gitu kan, closing. Makanya tadi saya bilang di inventory peran ininya sudah nggak sudah mulai berkurang peran manusianya, karena memang ada faktor kita mengurangi risiko kesalahan, human error itu. Yang tadi kan obat ada barcode-nya, tinggal cas semuanya gitu, nyambung ke inventory-nya gitu. Juga. Jadi bahkan kita kalau di rumah sakit itu naruh obat itu juga ya seperti Vivo tadi, obat yang berdasarkan mana yang dulu jadi nyusunnya itu ya. Nyusun obatnya supaya juga nggak susah nyarinya. Nah, yang kedua juga jangan ada istilah ini sedikit tambahan di luar ini, ada namanya juga menghilangkan kesalahan. Jadi ada yang looks alike, labelingnya itu. Looks alike jadi mirip. Nah itu dipisahkan. Itu supaya pada saat dia ngambil jangan ada kesalahan ya. Iya gitu. Jadi itu ada syarat-syarat itu. Jadi menarik. Ya itu tadi kalau kita bicara rumah sakit, patient care, patient safety itu menjadi nomor 1. Intinya benar-benar pasien lah, segala sesuatunya untuk patient kualitas tadi ya. Menjaga kualitas pelayanan yang kita mau berikan. Ya betul ya, kalau quality of patient care-nya bagus ya, semuanya akan dari situ akan kemudian berdampak ke tadi ya, the business. The business, betul. Oke. Kalau tadi kan dokter sudah ngomong mengenai inovasi mengenai AI gitu ya. Ya selain itu, apakah ada teknologi baru yang menurut dokter bisa membantu mengatasi tantangan yang kita hadapi dalam pengadaan pengelolaan inventory di rumah sakit? Ya untuk saat ini sih memang yang sudah muncul itu tadi AI. Tadi contohnya pas min-max tadi menentukan ya. Tapi saya yakin akan ada teknologi baru yang mungkin juga robotics ya tadi bisa jadi ngambil obatnya itu ya, supaya tadi kan supaya nggak terjadi kesalahan, terus gitu. Supaya akurasi lah. Jadi kalau sudah robotik itu walaupun di ini yang looks alike itu ini langsung sama karena berdasarkan komputer. Mungkin itu karena robotik sekarang itu bukan menjadi barang mewah. Betul. Apalagi di China. Di China itu di mana-mana robotik. Sekarang operating theater aja juga pakai robot. Gitu. Ada kan? Udah yang seperti itu. Ngeri sedap kalau di operasi sama robot, tapi memang kata yang harus selalu jadi teknologi is not replacing atau substituting the human. The human, betul. Dokter, itu dia. Gitu. Nah, itu yang tapi assisting. Gitu loh, itu termasuk yang tadi yang kita bicara AI ya gitu. Jadi jangan karena ada AI kemudian nggak perlu dokter gitu ya, karena this is human gitu, 1 + 1 nggak always 2 gitu. Gitu. Ya betul. Jadi, yang gampang di AI kan itu sebenarnya radiologi. Radiologi. Karena cuma baca fotonya doang, gambar kan. Iya betul. Dan kalau yang perlu ada judgement tetap harus human sih. Karena gini, dokter itu akan selain radiologi dia akan juga melihat pasien betul. Karena seperti ini kuning gitu ya, pasiennya kuning tapi di sini nggak terlalu kelihatan gitu loh, borderline gitu. Nah itu berarti beda ya. Kemudian apalagi ada psychological tadi faktor,
maka dari itu disitulah Tuhan menciptakan manusia iya, menjadi ya bisa. makhluk yang paling besar, tertinggi di dunia betul, gitu kan. jadi nggak bisa tergantikan. Ya, tapi terbantu iya. Terbantu betul. Ya, oleh karena itu ya kita semua merasakan lah ya bagaimana peran teknologi di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Sekarang kita tidak bisa lepas dari kita punya mobile gitu kan. Is our life assistant lah, boleh bilang kan seperti itu. Nah, tentunya salah satunya selain teknologi itu juga sekarang ini ya di rumah sakit kan dengan adanya data, dengan adanya ya komputerisasi di masing-masing, itu kebutuhannya sekarang ini justru analytics. Betul. Kan katanya data is the new oil. Betul. Jadi inventory pun salah satu layanan Beat Health itu inventory analytics gitu. Jadi benar-benar kita mengolah data yang sudah ada untuk ya lebih baik lagi ya untuk meningkatkan efisiensi dan juga yang tadi dokter bilang improve kita punya cash flow, kita punya ya tadi kan membantu inventory kan membantu uang manajemen ya. Betul ya, kan, gitu. Ya. Karena kalau dengan jadi tadi data sudah available, bagaimana menanalysnya ya kan ya. Sehingga banyak jadi banyak opportunity di situ. Banyak opportunity. Ya, betul. Oke, tidak terasa Dok, udah mau selesai kita. Sekali lagi terima kasih banyak sama-sama, kepada Bu Dr. Dewi. Agus Wahyudi sebagai narasumber kita di Beat Talks hari ini. Insight-insightnya pastinya akan membantu para peserta webinar ya, dan juga kita bisa masukan-masukan yang dokter tadi sampaikan bisa menambah wawasan dan juga membantu Bapak Ibu sekalian untuk memanage inventory lebih baik lagi. Izinkan saya mungkin closing ya. Siang ini kita telah membahas pentingnya penerapan sistem manajemen penyediaan obat di farmasi rumah sakit yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan biaya dan juga kepatuhan regulasi, tetapi yang terpenting adalah untuk memastikan perawatan atau pelayanan pasien yang optimal dan aman. Sistem manajemen inventory yang efisien membantu rumah sakit mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya, meminimalkan kekurangan stok, mengurangi penyusutan, dan menghilangkan inventaris yang sudah tidak berguna. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah sakit dapat terus memberikan perawatan terbaik bagi pasien. Pada pembukaan kita telah membahas tantangan dalam sistem manajemen penyediaan obat di rumah sakit, seperti waktu yang dihabiskan perawat untuk mencari peralatan dan masalah kekurangan stok. Maka solusi digital sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Masuk ke sesi tanya jawab, diskusi yang dihasilkan juga mengenai efisiensi teknologi di rumah sakit dan pentingnya sistem inventory untuk memastikan ketersediaan obat. Dr. Agus juga berbagi pengalaman tentang peran tim dan juga pentingnya implementasi dalam meningkatkan kepuasan pasien dan produktivitas perawat. Tidak lupa juga dengan tantangan yang dihadapi, terutama resistensi staf, kebutuhan beragam jenis obat yang sungguh banyak tadi ya, 3.000 sampai 5.000 di tiap hospital, serta manfaat sistem otomatisasi dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, tentunya akan membuat dampak terhadap pelayanan kita terhadap pasien ya. Oleh karena itu webinar pada siang hari ini saya Dewi Triana Saleh dan juga Dr. Agus mohon undur diri. Terima kasih. Selamat siang.